dari Sekolah Vokasi Universitas Indonesia. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Umberto Nusantara. Saya Rara Triwakanya, saya Kawasan Galuh Cirebon. Nah, di sini kami ingin melakukan podcast untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kelembagaan. Tugasnya itu untuk mewawancarai dan membuat podcast dari wisata gitu Pak. Kami wisata. Nah, mungkin langsung masuk aja ke pertanyaannya ya Pak. Terus jadi di desa wisata Bendung Klaten ini Pak, sejarah pengembangannya itu bagaimana Pak? Ya, awal dibentuk sampai saat ini itu bagaimana? Ya, terima kasih Mas. Perkenalkan, nama saya Kasdadi. Ya, saya salah satu penggiat di komunitas Bendung Klaten dan saya juga kebetulan jadi RT 22. Kebetulan wisata Bendung Klaten itu adalah di kawasan kami RT 22. Dan saya juga di wakilnya kampung wisata. Jadi kampung satu kelurahan itu kan ada beberapa wisata dan di situ saya sebagai wakilnya. Dan asal mula Bendung Klaten itu sebenarnya kami itu tidak membuat wisata Mas. Sebenarnya dan wisata itu kalau menurut kami pegiat itu adalah bonus. Dulu itu kami itu hanya prihatin saja dengan lingkungan kami Mas, terutama di saluran irigasi tersebut. Karena apa, dulu itu kawasan kami itu kawasan yang paling kumuh, bahkan dipredikat salah satu kawasan kumuh di salah satu kota Jogja seperti itu. Jadi betapa kumuhnya, kumuh lingkungannya, kumuh masyarakatnya dan seperti itu. Jadi teman-teman itu juga teman-teman dulu itu hanya teman-teman pemuda dan dibantu warga sekitar Mas. Jadi kita itu mencoba kenapa fokusnya di saluran irigasi tersebut, karena apa? Pertama, saluran irigasi itu seperti tempat sampah menurut kami Mas. Karena apa, warga kami itu sering membuang sampah sembarangan, jadi sampah apapun dibuang di sungai, di saluran irigasi tersebut. Kemudian kami juga mengedukasi kepada warga, kepada kami sendiri untuk peduli lingkungan, tidak membuang sembarangan, membuang sampah dan tempatnya. Kemudian yang keduanya, kami itu mencoba, karena apa, saluran irigasi ini kami itu hanya dilewati saja Mas. Jadi pemanfaatnya oleh Kabupaten Bantul sana, mungkin buat pertanian dan pekerjaan kami itu tidak ada manfaatnya di saluran irigasi itu. Seperti itu yang makanya kami itu sedikit banyak bisa mengurangi sampah padatnya dulu Mas. Yang ketiganya, kita itu mengapa dikasih sekat-sekat belakangnya, dikasih sekat-sekat itu adalah untuk fungsinya untuk menjaga agar ikan-ikan lokal tetap terjaga di situ Mas, seperti karwat dan sebagainya. Kalau desa di depan sudah disaring sekat sampahnya, sampah-sampah padat dulu, terus kemudian belakangnya ada sekat lagi itu untuk karantina ikan-ikan lokal yang ada di sini, seperti itu. Dan kami itu tahun 2018 akhir itu Mas, kita itu sering ngobrol-ngobrol, terus kalau malam-malam dia datang di situ, di lokasi itu, yuk kita bikin kegiatan apa seperti itu. Kemudian teman-teman, yuk kita bersih-bersih saluran irigasi, yaitu tujuannya seperti itu Mas. Dan 2019 awal kita mulai pekerjaannya Mas, seperti itu. Jadi desa wisata ini itu udah dari 2019 itu Pak, yang 18 lalu. Kalau kita itu mulai pengerjaannya itu 2019 awal Mas. Ya, jadi 2018 itu kita cuma baru ngobrol-ngobrol dulu Mas. Terus kemudian tahun 2019 kita melakukan kegiatan di saluran irigasi itu. Terus kalau buat keunikannya tuh yang ditawarkan di desa ini tuh apa Pak? Yang pertama, karena gini Mas, karena tujuan kami itu tidak membuat wisata sebenarnya. Hanya peduli saja dengan lingkungan kami yang begitu kumuhnya seperti itu. Jadi kita itu teman-teman pemuda dari Batuan itu mencoba ingin membuat lingkungan itu bersih, lingkungan bersih, masyarakatnya juga peduli terhadap lingkungan, seperti itu aja Mas. Jadi kalau mungkin sekarang sudah kalau dikatakan jenengan itu wisata, yaitu paling ikonnya adalah ikan Mas. Yang keduanya lingkungan. Yang pertama itu sebenarnya lingkungan Mas. Lingkungan dulu bersih, kemudian ikannya. Terus kalau strategi pengelolaannya gimana Pak?
Kalau pengelolaan kami sudah tersusun mas, mulai dari ketua, dari sekretaris bendahara dan divisi-divisi. Divisi juga ada, divisi parkir juga ada, divisi pedagang, maintenance juga ada, seperti itu. Jadi di sana ada UMKM-nya mas, itu juga ada divisinya pedagang. Kalau saya di Bendung Repen itu sebagai maintenance. Maintenance itu perbaikan dan pembuatan misalnya pengecetan mau bikin ini, bikin itu saya dan teman-teman seperti itu. Berarti ada struktur organisasi. Iya, Pak? iya. Selanjutnya kalau dari fasilitas itu Pak, seperti toilet atau tempat makan gitu udah ada ya? Itu kalau toilet ada dua mbak, yang depan sana itu masuk itu ada parkiran itu satu, terus dan di belakang itu sebelah pendopo juga ada toilet. Seperti itu, toiletnya ada dua dan dulu belum dulu kan belum ada musola. Jadi di sebelah pendopo itu kan ada ruangan kecil. Dulunya itu tempat uang baca mbak, kali alih fungsikan menjadi tempat musola karena dengan banyaknya pengunjung kan yang kita harus bagaimana caranya ada fasilitas-fasilitas yang sangat dibutuhkan seperti itu. Jadi itu ruang baca kami alih fungsikan menjadi musola ya, seperti itu. Selanjutnya, apakah Bapak ada bekerjasama dengan pemerintah? Sebenarnya kami itu mandiri mas. Dari mulai pengerjaan, mulai pendanaan dan sebagainya kita itu mandiri mas. Dari dulu, dari awal itu kita pendanaannya ya mandiri. Seperti teman-teman itu patungan. Kalau misalnya kerja bakti bikin ini konsumsinya ya patungan. Kalau nggak ada ya udah beli sendiri. Kalau ada ya kita patungan beli es teh atau apa satu jumbo. Dan juga dulu itu juga ada warga yang senang kegiatan kami, juga ada bantu jumbo teh, ada yang bantu makanan dan sebagainya. Seperti itu. Jadi kita itu sampai sekarang pun kalau dulu awal-awal dulu emang nggak ada maksudnya perhatian dari misalnya dari pemerintah ataupun dari dinas maupun dari mahasiswa. Tapi alhamdulillah dengan adanya kemudian banyaknya pengunjung dan sudah semakin banyak menjadi tujuan wisata-wisata yang ada di Jogja ini, kemudian banyak ada beberapa dinas-dinas yang sering membantu, dalam arti membantu bukan finansial, bukan uang, tapi membantu seperti pelatihan mbak, pelatihan masak UMKM-nya, nanti bisa buat catering, juga ada pelatihan pembenihan bibit ikan seperti itu, pelatihan publikasi misalnya harus gini, harus publikasi seperti ini. Jadi kalau alhamdulillah dari sekarang sudah ada banyak lah mbak dari kampus-kampus yang membantu kegiatan di Bendung Repen itu, seperti kampus-kampus Jana Badra, seperti kampus Sanata Dharma, banyak lah kampus-kampus yang banyak membantu di kegiatan kami seperti itu. Kalau dari sistem keamanan di sini tuh gimana Pak? Kalau di sini alhamdulillah aman sekali mbak. Ya, di sini juga sudah terpasang CCTV, banyak CCTV itu juga bukan kami yang pasang, itu warga kami mbak. Salah satu warga kami dengan senang dengan senang hati membantu kegiatan kami. Jadi ada beberapa CCTV itu yang bantu satu orang mbak. Iya, itu CCTV yang mempunyai yang memberikan bantuan itu warga. Terus kemudian alhamdulillah mbak, sampai sekarang pun kami tidak meminta atau apa, di sini tuh sudah aman, bukannya menjamin tapi aman mbak. Dulu itu saya itu jualnya di bawah sana itu dagangan si kompor dan sebagainya, di luar juga aman semua seperti itu. Alhamdulillah kalau di sini kalau masalah keamanan ya alhamdulillah tetap aman mbak. Tapi kalau malam sering ada kayak pos kamling itu enggak? Kalau pos kamling di kampung itu ada mbak, tiap malamnya juga ada petugas ronda. Kalau di situ kalau malam juga anak-anak juga sering nongkrong di situ, dan saya pun sendiri kalau misalnya sekarang nanti berangkat jam 3 ya, sore pulangnya jam 11. Nanti jam 11 biasanya di bawah, di warung atau di mana sampai subuh. Itu sering sekali seperti itu. Jadi kalau keamanan ya alhamdulillah mbak, kalau di kawasan Bendung Repen itu masih baik. Selanjutnya untuk aksesibilitas itu, kalau mobil sama bis itu berarti nanti parkirnya di luar apa? Kalau bis itu parkirnya dulu di luar mbak, parkirnya di
di barat masjid. Nah itu kan ada apa ya? Ada pedagang-pedagang kecil tuh Pak di situ. Kalau bis besar-besar loh, kalau misalnya bis kecil-kecil atau misalnya ada kereta kelinci, nanti di pintu masuk itu, sebelah pintu masuk ada perumahan, ya itu sebelahnya perumahan paling diparkir di situ. Jadi cuma kalau di Bendoroban itu cuma parkirnya kecil sempit sekali, itu cuma parkir apa ya, parkir kendaraan sepeda dua seperti itu. Kalau misalnya mobil-mobil paling ya nggak banyak lah, paling ya 3-4 seperti itu. Berarti kalau ada misalkan kalau pakai bis itu kan banyak orangnya, itu nanti bakal dibagi per sesi-sesi gitu atau gimana? Kalau wisata itu biasanya Mbak, kami itu apa yang dibutuhkan kunjungan mereka, misalnya fasilitas, kadang ada Mbak, kunjungan itu cuma mampir juga ada. Itu jadi misalnya kalau kunjungan mampir itu biasanya pengunjung itu biasanya kalau misalnya rombongan loh, mungkin ada beberapa titik yang dikunjungi, misalnya di Jogja itu ada beberapa titik, mungkin di Bendoroban cuma apa ya, mampir saja, cuma apa ya, mampir dan sedikit apa ya, cuma mampir dan sedikit apa ya, cara informasinya misalnya cuma ini cuma beda lagi kalau tujuannya misalnya dari Magetan tujuan di sini adalah studi tiru atau studi banding, itu beda lagi. Itu harus fasilitasnya mungkin ada uangnya, di pendopo, ada narasumber, ada sistem, ada senet, ada dan sebagainya. Itu fasilitasnya kami sudah fasilitasi Mbak. Jadi misalnya ada itu ya kami ya beberapa, cuma nggak bisa semua Mbak ikut di situ. Karena apa? Karena kami dengan apa ya, banyak kesibukan mereka sendiri. Cuma beberapa orang saja yang bisa menerima tanggung tersebut seperti narasumber seperti itu. Misalnya gimana, di Bendoroban itu adalah suatu apa ya, salah satu kegiatan sosial Mbak, seperti itu. Jadi kami pun dari awal sampai sekarang pun sama teman-teman itu nggak ada Mbak, dari komunitas itu ada gaji sebulan, 3 bulan, 1 minggu itu nggak ada. Kita itu ya sosial semua, ya seperti itu. Fasilitas yang ada gitu Bapak, fasilitas apa yang harus diperbaiki atau digunakan? Sebenarnya banyak sekali. Kami itu sudah mempunyai impian-impian dan tujuan apa ya, harus gini itu banyak sekali. Kami itu cuma satu Mbak, pertama terkendala lahan. Di situ kawasan Bendoroban itu sangat sempit sekali, kita mau bikin apa-apa susah, pusing Mas. Benar. Iya. Apalagi misalnya dari komunitas atau dari mahasiswa ingin membantu nanam pohon, wah pusing sekali. Dan terakhir itu dari kampus, dari mahasiswa UIN. Itu kalau Mbak membantu menanam pohon nggak usah lain saja. Kalau mau bantu tanaman kasih bunga sekalian medianya, sekalian potnya. Nah, itu masih ada Mbak itu dulu yang ada. Jadi itu pertama kita terkendala lahan, yang kedua terkendala biaya. Dan yang kedua, yang ketiganya yaitu SDM-nya Mbak. Seperti saya cuma SMP Mbak. Ya SMP. Tapi kalau maintenance kan bisa kita lihat di YouTube dan sebagainya, seperti yang kita inginkan. Terus kalau perihal ini Pak, kan lokasinya agak masuk ke desa nih Pak. Itu nggak ada petunjuk jalan yang kayak plakat gitu apa Pak? Oh, belum ada Mas, belum ada. Bahkan dulu itu sebenarnya ada Mas, seperti jalur evakuasi dulu itu ada. Mungkin ya waktu pembangunan dulu nggak ditempel lagi Mas. Gitu, misalnya mau dibikin dulunya di sini ada misalnya petunjuk evakuasi lah, di sini mungkin dulunya diganti, dirubah apanya, terus lupa nggak dipasang lagi. Kalau petunjuk kalau di depan sana ada Pak, dari pintu jalan raya, di jalan mobil itu ada jalan raya, Bendoroban itu ada. Dulu di sebelah masjid itu arah ke sini juga ada dulunya, tapi sekarang nggak ada. Jadi itu dulu pernah dipasang tapi dicopot dulu ya Pak? Ya mungkin dicopot, mungkin dengan alasan itu mungkin diperbaiki terus lupa masanya juga nggak tahu. Nggak tahu. Tinggal satu tuh Mas, di paling ujung sana itu di pintu masuk yang jalan mobil itu, di pertigaan itu kan ada wisata air Bendoroban itu ada. Cuma yang di sana itu yang ada. Tinggal itu. Akses masuk utamanya dari situ ya Pak? Iya. Kalau misalnya lain penduduknya tuh apa aja nih Pak? Contohnya kayak damai atau itu pengelolaannya. Kalau di pemandu itu ya apa,
cuma itu fasilitasnya pemandu, terus misalnya ada tamu itu pertama pemandu, terus ada fasilitas pendopo, ada mungkin ada UMKM juga di situ mbak, itu mungkin ada pesan snack, pesan apa masih bisa atau apa itu bisa. Kalau UMKM itu saya tadi lihat sepi gitu ya Pak, tapi kalau ada event gitu terbuka semua atau hanya beberapa? Ya itu kalau dulu mbak, dulu awal-awal dulu pengunjung banyak sekali. Itu di situ ada lapak UMKM ada sekitar 30. Nah, 30 aja dulu itu masih kurang mbak. Warga kami kepingin berjualan karena apa? Di situ begitu ramenya di lokasi tersebut. Jadi pengunjung ramai sekali sampai 30 lapak itu sampai kurang-kurang. Dan kami pun sampai kebingungan harus membuat lapak di mana. Nah, dengan sekarang sudah menurun banyak sekali pengunjungnya, jadi lapak-lapak sedikit banyak ada yang kosong. Jadi warga kami sekarang itu ada beberapa yang lapak buka itu dari pagi sampai sore, tapi hanya beberapa. Ada yang bukanya hari libur, ada bukanya yang hari Minggu, ada yang bukanya hari Sabtu, jadi nggak tentu sekarang. Jadi mungkin kalau misalnya hari Sabtu dan Minggu lebih banyak mbak yang membuka lapak-lapaknya buka. Nggak dulu ya seperti dulu. Kalau dulu itu setiap hari dari pagi jam 6 itu sampai malam jam 9 malam masih buka mbak dulu. Saking ramainya pengunjung. Nah, ya itu nggak seperti dulu karena pengunjungnya menurun mbak. Terus kalau buat pendapatan warga dari desa ini gimana Pak? Atau hanya fokus ke UMKM itu saja? Soalnya saya lihat di depan juga nggak ada tiket masuk gitu. Itu mas, itu salah satunya kami itu tujuannya nggak membuat wisata. Coba kalau orang yang membuat wisata yang dituju pertama apa? ATM, keron masuk, yang kedua parkir, yang ketiganya fasilitas umum. Nah itu makanya kegiatan kami itu tetap kita itu bersikukuh, kita itu tidak membuat retribusi masuk parkir sing-kelasnya itu seperti itu. Jadi soalnya niatnya kami itu tidak membuat wisata, jadi penghasilan dari komunitas hanya penjualan ikan mas. Nah, ikan itu kalau panen kita jual pertama, kita panen, kita jual. Kan ada dua mbak panen itu, panen yang setahunan, tahun-tahunan itu panen umum. Yang pertama ya warga sama pengunjung-pengunjung umum, yang keduanya panen-panen yang kondisional. Itu misalnya belum ada setahun kok harus dipanen, ya itu dipanen mbak. Itu. Yang pertama hasil panen itu kita bisa dibuat lagi. Yang keduanya buat maintenance mas. Yang ketiga untuk sosial. Sosial itu apa? Untuk misalnya ada pengajian, ada kegiatan kampung, misalnya bisa menyatuni janda-janda, bisa. Iya benar itu mbak. Ada kadang kita itu di panti asuhan, di panti jumbo seperti itu mbak. Saya bukannya membuat ibadah saya itu mbak. Kalau misalnya itu benar itu. Seperti itu mas. Jadi dan kami pun tadi sudah saya utarakan di depan, kami itu tidak mendapatkan dari komunitas itu misalnya fee atau gaji 1 bulan, 1 minggu, 3 bulan itu enggak ada, itu hanya sosial semua. Ya kalau seperti saya ingin mendapatkan hasil dari kegiatan kami ya kita berjualan. Ada ya teman-teman, ada yang buka pancingan itu 1 minggu buka pancingan, ada di parkir itu juga enggak gaji mas, cuma uang lelah. Nanti lainnya juga dikasihkan ke ada divisinya atau dikasihkan ke divisinya, nanti dimasukkan ke kas besarnya di komunitas pendidikan, yang lainnya buat sosial lagi mbak. Itu ya di parkiran itu juga gini mbak, itu larinya kemana selain dikasih pendidikan, itu lainnya juga di panti asuhan, karena di seperti itu. Dari masyarakat ini Jadi kenapa tidak dikasih peron fasilitas karena apa? Itu salah satu unek-unek kami mas, unek-unek teman-teman dulu misalnya seperti ini contohnya misalnya seperti saya dan keluarga 5 orang mau wisata kemana itu peronnya misalnya masuknya 75.000, belum makannya belum pastinya dan sebagainya. Jadi itu adalah unek-unek kami warga supaya warga yang datang ke sini itu semestinya misalnya mbak ini 3 orang ini udah 100.000 udah beres, nggak ada uang parkirnya nggak usah bayar, nggak pernah masuk nggak ada beron, merah kan 2.000, yang jajanan kami juga standar mbak, ST juga 2.000 dan sebagainya murah-murah
sampah semua. Jadi dalam undang-undang kami Mbak, makanya tetap pertama kita tetap bersikukuh dengan kegiatan kami dan ada kegiatan sosial. Untuk media promosi itu udah pakai sosial media. Nah sebenarnya gini Mbak, teman-teman yang kebanyakan yang mempromosikan itu pertama apa? Para pengunjung. Yang keduanya media cetak, media televisi seperti YouTube juga. Kami itu hampir misalnya setengah tahun sekali mengupload atau mempromosikan belum tentu Mbak. Kami itu. Bener, itu coba dicek di IG-nya beberapa Mbak. Wadah dengan beberapa video atau foto. Jadi kita itu vakum sekali Mbak. Dan mempromosikan adalah malah pengunjung-pengunjung yang disebut dengan media kita media televisi seperti itu. Dan teman-teman ya, kayaknya itu kayak berjalan komponennya seperti itu Mbak. Teman-teman seperti itu. Jadi kalau promosi itu teman-teman dari timur itu malah kayak itu masalah gitu Mbak. Seperti itu. Sebentar ya Pak. Silakan. Jadi kalau media sosial dari pendapat sendiri sama Instagram atau ada lain? Kalau dulu pertama itu ada Facebook Mas. Yang pertama itu Mas Facebook sama ini, tapi setelah itu malah sama adminnya itu mah dirubah di tanggal tahunnya itu. Misalnya kalau di bawah 17 tahun kan nggak bisa. Nah itu mah dirubah, jadinya mah keblokir, kebelet nggak bisa dibuka. Nah, terus diganti lagi yang baru itu cuma sedikit sekali, dan itu IG-nya juga baru cuma sedikit sekali, seperti foto dan videonya cuma sedikit sekali. Jadi teman-teman itu malah kayaknya itu koyo berjalan seperti adanya itu malas Mbak, kayaknya teman-teman itu bikin konten atau apa itu malas dari pengunjung itu. Jadi dari TikTok, YouTube gitu ya media-media dari media televisi besar-besar juga sering. Itu yang terakhir itu Mas dari CNN itu Mas, warung saya itu Mas, dari sama saya sama DOT. untuk saat ini sendiri penulis dan kendala itu sebenarnya setiap seperti itu pasti banyak kendala. Bukannya kendala itu rintangan atau tantangan. Yang pertama seperti yang saya nuntut malah regenerasi Mas. Itu kata kami itu sekarang itu pemuda-pemudinya nggak seperti masa-masa saya. Sekarang itu pemudanya itu sulit sekali untuk kumpul-kumpul, apalagi kegiatan sosial, apalagi kegiatan itu nggak ada dulunya, itu nggak sulit sekali. Sekarang itu sudah sulit sekali Mas. Ya itu kebingungan seperti semua itu Mbak. Generasi. Nanti kalau saya dan teman-teman sudah nggak mampu tuh nggak kuat untuk merawat bendul lepeng itu terus siapa lagi? Ya loh. Nah, itu masih mikirnya sampai situ Mas. Jadi kita itu masih bingung banyak bingung. Sulit sekali mengajak teman-teman kami, adik-adik kami yang masih muda itu mengajak ke komunitas di kegiatan sosial ini sulit sekali Mbak. Jadi sekarang itu zamannya udah nggak zaman seperti dulu. Dulu itu awal-awal dulu itu emang banyak sekali pemudanya itu yang ikut kegiatan itu banyak sekali. Bahkan kalau pejabat itu dari pagi sampai malam, kadang malamnya di lembur. Bener itu. Itu ada kalau di HP saya itu pasti banyak sekali dokumentasi yang dulu. Kalau di IG-nya paling banyak yang cuma sedikit. Kendala seperti itu. Yang tadi yang sudah diarahkan yang adalah di bendul lepengnya yaitu lahannya, kemudian biaya dan juga SDM. Kalau SDM kan ya kita bisa mengajak dari kampus-kampus. Inilah kalau SDM itu kan usaha pemasaran harus gini, itu kan kita ajak
ya, kita merangkul dari kampus-kampus seperti Jengan-Jengan, seperti Jana Badra itu ya juga masih berkontribusi dengan kami, dan tadi juga ada pemasangan plakat itu, ada tempat sampah plastik aqua itu juga baru itu yang datang tadi pagi juga, itu juga dari Jana Badra. Ya. Jadi sering menerima bantuan dari universitas gitu ya? Ya seperti ya itu bisa dikatakan bantuan lah seperti itu. Masuk ke daerah kampung wisata di Gedung 8 ini, kapasitas pengunjungnya itu berapa Pak? Kalau misalnya di rame-ramenya itu pernah berapa, atau emang ada batasan pengunjung? Kalau di sini itu pertama nggak ada batas pengunjung kan, dan dari dulu itu pernah Pak ada yang kasih kayak pinjer itu kan. Nah berapa orang sehari itu, tapi pinjernya itu juga sekarang malah hilang. Kalau dulu tuh emang ramai sekali Mbak, memang ramai sekali. Tapi terus sekarang itu data-datanya sudah hilang. Terus yang keduanya kita itu pertama tidak membatasi, dan kalau misalnya kapasitas pengunjung kami itu cuma sedikit sekali Mbak, tidak ada ruang-ruang yang luas karena ya terkendala dengan lahan itu Mbak, seperti itu. Jadi apalagi kalau pas musim penghujan itu udah pengunjung udah kebingungan Mbak. Cuma satu tuh cuma di pendopo, sama gazebo kecil-kecil juga. Kalau pengunjung misalnya di situ ada 100 sudah pusing kok. Apalagi dulu, wah itu kalau pas rame-rame ya sehari itu bisa ribuan orang. Nah nggak sombong Mbak. Dulu itu kalau hari weekend, hari Sabtu, hari Minggu, dari pagi jam 6 itu sampai malam jam habis asar sampai jam malam jam 6 itu. Di situ udah kayak pasar malam Mbak. Jalan di jalan kaki tepi irigasi udah kayak pasar malam, udah sulit. Udah ramai sekali. Dulu tapi Mbak, itu dulu, ngomongnya kayak dulu. Itu tadi kalau untuk kapasitas pengunjung kami itu cuma tuh nggak begitu banyak Mbak, karena lahan kami, lokasi kami itu sempit sekali seperti itu. Nah, tapi kan ada banyak sekali pengunjung juga. Pernah ada konflik itu nggak Pak, dari pengunjung atau dari warganya? Kalau konflik nggak ada Mbak. Dan mereka itu kebanyakan ya senang sekali karena apa ya, di sini wisatanya pertama nggak ada retribusi masuk gitu, kemudian parkir seikhlasnya, dan menu-menu jajanannya UMKM-nya juga murah-murah ya, seperti itu kebanyakan itu. Yang ketiganya ada yang bilang di sini tempatnya bersih Mas ya. Kalau ikan kebanyakan di sini makanya apa, di wisata penjelasan itu kebanyakan keluarga. Iya Pak, banyak keluarga. Jadi itu contohnya, ada contohnya. Ada warga di kota di sana itu pindah kos di sini karena apa? Cuma anaknya itu kalau mau nyiapin mau makan, kalau nggak lihat ikan nggak mau. Jadi itu benar-benar terjadi. Terus setiap pagi sampai kalau pagi sore itu di sini terus Pak. Sampai dari sana itu kos di sini seperti itu. Tapi berarti belum ada pernah konflik tentang aksesnya, karena kan kalau banyak pengunjung terus kalau akses tol itu susah. biasanya di atas Mbak, di atas dulu kan kalau pas rame-ramenya kan parkirnya di atas. Jadi di sana itu ada kredit antara parkiran kami dengan pejalan itu, pengguna jalan seperti itu kan, jalan di atas kan sempit, kami juga tidak mempunyai lahan tempat parkir, jadinya kalau pas rame-rame ya kebingungan sekali mau diparkir di mana. Dan dulu pernah kami kepingin kami itu kalau misalnya ada yang misalnya kami itu nggak meminta-minta, misalnya punya dana, punya uang, kita mau bikin parkiran itu kita kasih dan Mbak, seperti parkiran di kota itu di Malioboro ya, itu seperti itu kepinginnya kami seperti itu kalau parkiran Mbak. Terus ini tadi kan Gedung Lega sendiri itu udah dari 2019 ya. Pak, 2020 gitu. Nah itu kena dampak COVID-nya nggak Pak? Kalau COVID itu pasti Mas, hampir sepi bulan nggak ada pengunjung, dan kami pun tidak kami tutup Mas. Bukan karena apa, di situ kan pertama di situ adalah jalur akses warga. Iya, dulu itu banyak petugas juga datang ke sini, tapi sama teman-teman, ini nggak ditutup, nggak ditutup juga nggak ada pengunjung kok ditutup. Itu sering sekali, itu hampir satu minggu sekali masih ada petugas. Kan biasanya didatangi toh tempat wisata pun didatangi. Itu akhirnya ya Pak, terus dia tuh cuma datang ke sini cuma lihat. Nah, kemudian otomatis kalau
pengunjung sepi otomatis kan ikan-ikannya juga kelaparan mas. Ya kan, yang itu kan yang masih makan ikan kan pengunjung. Iya kalau posisi seperti itu ya kita harus beli makani sendiri pak, beli pepet terus setiap hari kita kasih makan ikan seperti itu. Kalau pas covid loh mas seperti itu, jadi kami tetap tidak membuka, tidak menutup ini sudah seperti itu karena di situ adalah juga salah satu jalan akses warga kami mas. Kalau di situ warga kami mau lewat mana? Yang kedua kalau dari petugas itu kota ya nggak ditutup. Kalau nggak ditutup mau nggak ditutup juga ada sepi, nggak ada pengunjung. Nggak ditutup apanya seperti itu? Iya benar nggak? Terus itu berarti UMKM-nya juga pada tutup ya Pak? Tutup semua, nggak ada yang buka. Jadi ya itu pengaruhnya besar sekali. Kalau waktu COVID itu pengaruh besar sekali ya terhadap UMKM, terhadap semuanya mas, seluruh dunia ini. Di sini betul seluruh dunia. Bahkan ikannya juga kelaparan mas, ya bertahun-tahun kelaparan itu cuma kepala tinggal tulang gitu. Oh, berarti selama COVID juga tetap dipelihara Pak? Itu dipelihara, kita mandiri beli ya, kita ambil uang kas, kita beli pelet. Kita makannya pagi sama sore, kita makannya nasi makan. Mungkin dari kami sendiri Pak, pertanyaannya cuma segitu perihal mendengarkannya ini. Jadi buat podcast sama wawancara ini mungkin juga cukup sekian Pak. Mungkin dari bapaknya ada yang ingin disampaikan buat kami selaku. Ya sekarang gini mas, ya ini saya sampaikan penjenengan-jenengan yang masih muda-muda yang menjadi masih pelajar-pelajar di universitas yaitu jagalah lingkungan mas. Jagalah lingkungan di mana jenengan itu duduk seperti itu. Contohnya seperti Bendung Lepen. Dulu itu tempat kami nggak ada yang melirik atau melewati di kawasan tersebut di badan kami. Malah dicap kawasan terkumuh di salah satu kota Jogja, itu betapa kumuhnya. Sekarang apa? Dengan adanya kita lakukan action seperti itu, contohnya apa? Contohnya jenengan datang ke sini. Kalau sungai itu nggak saya bersihkan, nggak bikin saya bersihkan dan sebagainya, teman-teman, nggak mungkin, nggak mustahil mbak masa datang ke sini. Yang keduanya itu juga bisa membantu warga kami. Ada bila adanya pengunjung juga warga kami bisa sedikit banyak membantu warga kami. Dan juga yang paling penting juga menyenangkan semua yang datang pengunjung yang datang Bendung Lepen. Murah meriah bebas. Jadi jagalah, rawatlah lingkungan, apapun lingkungannya mas. Kalau kita serius, pertama kita serius, yang kedua ikhlas mas. Kalau nggak ada rasa ikhlas nggak bakalan jadi. Karena apa? Kegiatan kami ada kegiatan kita nggak ada gini-gininya, nggak ada banyak. Jadi seperti saya ada teman-teman tiap hari cuma kerjaan bersih-bersih sekat, bersih-bersih seperti yang tadi ada kerja pasti banyak sekali teman-teman dan sebagainya. Kalau makan ya kita patungan. Ini itu mau rokok juga patungan. Nanti yang di atas tahu sendiri. Terus seperti contohnya tadi baik lihat nggak ada BRI. Oh iya. Ya, itu bukannya sponsor itu. CSR itu mas. Itu CSR BRI itu tahun 2022 itu datang ke sini 2 kali mas. Bukan hanya ratusan juta, hampir itu 2 kali datang ke sini tanpa kami mengajukan proposal. Jadi kami tak kasih tahu ya. Itu intinya pentingnya apa ya, kita pentingnya merawat lingkungan seperti itu. Jadi hal sepele pun itu sangat sepele sekali, cuma saluran irigasi dibersihkan, kasih ikan, udah simpel sekali sebenarnya. Itu betapa itu. Jadi mas, kalau pendanaan kami itu belum pernah membuat proposal resmi meminta bantuan dimanapun. Datang sendiri ya Pak? Datang sendiri, BRI itu datang sendiri dan lain-lainnya juga datang sendiri. Itu cuma 1 kali meminta proposal di tingkat PT, meminta bantuan untuk beli bibit ikan, dan itu pas panen kita kembalikan lagi. Seperti itu. Jadi kita itu tetap mandiri sekali mas. Benar. Itu saya bisa dipertanggungan tanggung jawabkan karena saya yang melakukan pertama kali merencanakan dan saya menjawab banyak sombong dan bikin awak Bendung Lepen itu saya. Oh gitu Pak. Dulu nggak usah disombongkan itu, saya nggak mau menyombongkan, nggak usah, cuma itu mas. Jadi misalnya Bendung Lepen itu apa tuh artinya? Nah, dulu pertama gini ya, Bendung Lepen itu adalah nama kegiatan kami. Dengan banyaknya itu terus ada kegiatan itu terus dikasih nama saja kegiatan kami. Dulu itu ada 6 nama mas, 6 nama
kenal nama sebelum ada nama kami, terus rapat kedua kasih nama, saya ngasih usulan nama, ternyata yang alhamdulillah yang dipakai nama saya. Jadi bendung lepen itu artinya gini, bendungnya itu adalah dam, adalah tampungan wadah. Lepen itu adalah aliran jalan, bisa dikatakan wadah yang ada jalan, jadi wadah yang bisa mengaliri kebaikan. Betul kan? Bendung lepen apa ini? Tahu artinya. Jadi monggo, ini saya juga mudah ke masjid sudah telat. Kalau ada pertanyaan di luar itu monggo silakan ketemu saya. Kalau tanya sama pelakunya, masih tanya, Mas itu seketnya ukuran berapa, tak jawab di sini ukuran berapa. Karena saya yang melakukan. Oh, Bapak semua ya yang Enggak, kan saya juga bagian maintenance. Kalau misalnya di rumah juga, kalau saya yang melakukan, misalnya bukannya saya. Itu kan orang yang melakukan, kalau bedanya pasti beda. Beda lagi kalau misalnya Mbak Eda masih tanya cuma orang yang bukan pembeliannya, pasti tahu-tanya cuma itu saja. Gitu. Oh peduli kan gini-gini ya, cuma itu saja, kalau di dalam pasti nggak ada jawab. Seperti itu. Kalau misalnya dirasa sudah cukup ya monggo, kalau misalnya ada pertanyaan di luar pertanyaan yang di apa di itu ya monggo silakan. Jadi mungkin ini sekian dari kami Bapak. Terima kasih banyak sudah membantu kami dan mau menjadi narasumber kami Pak. Ya, mungkin sekian, terima kasih Bapak. Jangan lupa Mbak Aya tetap berkunjung diramekan di kegiatan kami. Alati masing-masing menjadi ini. Besok jangan lupa kalau datang ke sini hubungi Pak RT atau teman-teman. Ajak itu apa ya pengunjung datang juga. Oh ke Bendung Lepen. Pas ini. Rekomendasikan Pak. Rekomendasikan. Ya. Tunggu ya. Mudah-mudahan nanti disampaikan ke adik-adiknya atau teman-temannya. Yang penting adik-adiknya nanti ya. Adik-adik sekolah atau kuliah itu bisa nanti di Bendung Lepen. Kita cari membantu ya Pak. Mungkin sekian. Oke, siap. Sama-sama.